Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Memulai dengan percaya diri tanpa menunggu. Memulai dengan penuh motivasi sebelum didahului. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Baik, alhamdulillah sudah hadir bersama kita narasumber kita. Ada Mbak Sherly Anavita Rahmi sudah hadir. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sherly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Mbak Sherly? Alhamdulillah baik. Gimana teman-teman panitia semua? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ternyata Mbak Sherly itu orang Aceh ya? Iya bener. Saya baru lahir dan besar di Aceh, tapi orang tuanya Minang. Oh, jadi Sumateraan lah semuanya ya? Sumateraan lah. Dan ternyata sekarang kuliahnya di Australia? Udah selesai, tapi kemarin sempat di sana sebentar. Alhamdulillah. Ini luar biasa, jurusannya itu hukum dan bisnis ya Mbak Sherly ya? Fakultas. Fakultasnya ya, Fakultas Hukum dan Bisnis. Dan Mbak Sherly jadi memperhatikan Mbak Sherly karena konten-konten di YouTube-nya itu sudah berapa lama sih Mbak Sherly? Konten YouTube-nya ini? Lebih tepatnya Instagram kali ya. Instagram, Mas ya. betul. Di Instagram itu mainnya baru awal 2019 bulan 3 kalau nggak salah. Iya bulan 3. Jadi kurang lebih 1,5 tahun lah ya hitungannya ya. Cepat banget tuh. Langsung boom, semua orang pada memperhatikan. Apakah kalau saya di Wikipedia lihat ternyata katanya yang bikin langsung naik itu ketika Mbak Sherly mengkritisi pemindahan ibu kota negara, betul nggak sih? Yang bikin naik banget. Iya, tapi itu di bulan September. Jadi Sherly memulainya sebetulnya mulai nyampein mulai nyampein pendapat, speak up di sosial media itu sejak bulan Maret kan, Mas. Terus ya udah, jadi sampein aja, nggak ada embel-embel apapun, sampein aja. Terus di bulan Septembernya, qadarullah ternyata dikasih kesempatan untuk ngomong di ILC terkait video yang udah pernah dibuat. Jadi 1 bulan sebelumnya Sherly udah bikin video tentang pendapat Sherly tentang pemindahan ibu kota itu. Ternyata itu dilihat oleh salah satu televisi, diminta untuk mempertanggungjawabkan, kurang lebihnya begitu. Gitu pendapatnya. Ya? Terus ya udah sampein dari situ, kemudian ternyata gayung bersambut. Ya udah akhirnya sampai sekarang deh. Oh, luar biasa nih ya. Di usia yang sangat muda sebetulnya ini luar biasa. Ini sudah menyelesaikan kuliah sampai S2. Mungkin juga S3 sebentar lagi nih kayaknya nih kalau saya lihat. Mohon doanya. Baik, nah karena itu kita akan memintakan inspirasi ini untuk anak-anak muda yang sekarang hadir. Ini dari ada anak-anak SMA, SMA, SMK dan juga dari mahasiswa juga yang sudah hadir di sini. Kita akan dengarkan inspirasi dari Mbak Sherly untuk bagaimana kita memanfaatkan masa muda kita agar bisa jadi pondasi kesuksesan dunia dan akhirat. Silakan Mbak Sherly. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sherly senang sekali bisa ikut hadir dalam kegiatan yang luar biasa. Tadi Sherly ikutin nih kegiatan teman-teman DT Peduli, luar biasa kolaborasinya dengan teman-teman Wardah. Sherly pikir ini kegiatan yang sangat positif. Sherly senang berada pada pusaran manusia-manusia produktif dan progresif seperti ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Salam hormat Sherly kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkan acara ini, kepada kawan-kawan dari DT Peduli, teman-teman dari Wardah. Sherly nggak tahu tertulisnya sih Wardah Pontianak, tapi nggak tahu ini yang hadir apakah dari Pontianak saja atau ada juga Pontianak lain. Ada ya? Iya. Oke. Yang jelas di sini izin, yang besar kami tak sebut gelar, yang kecil kami tak sebut nama.
ada yang dari Bandung, Jakarta, Aceh, Jawa Tengah. Wah, luar biasa ya. Udah, ini berarti bukan hanya sekedar di Kalimantan saja, saya anggap ini dari mana-mana ya. Orang tua kami di sini yang hadir tentu dengan tuahnya, guru-guru kami tentu dengan ilmunya, ustadz-ustazah yang kiranya ikut berhadir tentu dengan berkalamullah dan berkitabullahnya. Tapi yang jelas anak muda pasti dengan semangatnya. Semoga meski udah siang nih, udah jam 1:30, biasa anak muda siang-siang bubut siang, tapi semoga kumpul di sini kita tetap semangat dan semoga ada hal baik nanti yang bisa sama-sama kita diskusikan dan kita ambil. Ini menarik teman-teman. Saya minta izin di sini dikasih waktu sedikit di awal untuk ngasih materi pemantik kali ya. Harapan saya lebih banyak sesi diskusinya. Jadi kita bagi 2 aja. Kalau ke depan kita punya waktu kurang lebih 90 menit, kita bagi 2 aja teman-teman. 45 menit materi pemantik, 45 menitnya kita diskusi aja. Jadi lebih 2 arah, lebih hidup. Ini bukan karena Sherly lebih pintar, bukan karena Sherly lebih punya pengalaman, sama sekali bukan. Jadi Sherly mohon izin hormat Sherly kepada guru-guru kami di sini. Saya yakin di sini ada guru kita, orang tua kita yang sebetulnya ilmunya jauh lebih dalam, yang lebih pantas untuk bicara lebih panjang. Jadi saya minta izin di awal dan kiranya nanti ada pertanyaan atau masukan, saran, kritik, pendapat yang pengen didiskusikan, saya sangat terbuka. Silakan teman-teman tanyakan apa saja. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau nggak bisa, saya serahkan ke Pak Sigit untuk membantu menjawab. Oke, Pak Sigit. Ya, ini menarik teman-teman. Ada 4 kata kunci dari tema kita yang akan sebetulnya bisa kita diskusikan. Pertama, jadi ada muda, kata muda. Kedua, sukses. Ketiga, dunia. Ketiga, akhirat. Keempat, akhirat. Muda, sukses, dunia, akhirat. Ini 4 kata kuncinya. Yang pertama adalah kata muda, teman-teman. Ini menarik, karena bicara tentang anak muda, kita bukan bicara tentang hari ini. Bicara anak muda, kita bukan bicara tentang masa lalu, teman-teman. Bicara anak muda, kita pasti bicara tentang masa depan. Betul nggak? Nggak ada anak muda menawarkan hari ini, nggak ada anak muda menawarkan masa lalu. Anak muda, ilmu kita sedikit, wawasan kita sempit, pengalaman masih bisa dibilang ya pas-pasan lah kurang lebihnya. Sehingga yang kita tawarkan bukan hari ini. Yang kita tawarkan adalah masa depan. Bicara anak muda juga, ini viralnya bukan baru 5-10 tahun yang lalu dibahas. Bicara anak muda ini udah trending dari 1400 tahun yang lalu, teman-teman. Kita mengenal istilah yang sangat masyhur dari timur yang menyebutkan syubadul yaum rijalul lughat, rijalul yaum imarul lughat. Dari barat, para filsufnya juga menyebutkan the youth of today are the leaders of tomorrow. Artinya kurang lebih sama, teman-teman, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Jangan mau kita balikkan kalimat yang dalam dan indah itu, yang barusan, menjadi pemuda hari ini adalah pecundang di masa depan. Kenapa pecundang? Karena kita tidak menetapkan dari sekarang ke depan kita ingin melihat apa, kita tidak membuat persiapannya dari sekarang ke depan. Kalaupun ada perubahan, kita ingin mengambil sedikit bagian dalam perubahan itu dalam bidang apa. Ini menarik teman-teman, karena kesempatan itu lebih senang datang kepada mereka yang bersiap. Kesempatan itu lebih senang hinggap kepada mereka yang duluan melakukan persiapan. Dan bicara tentang persiapan, saya senang sekali dengan satu perkataan dari seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat berkulit hitam dikucilkan, sudah berulang kali keluar masuk penjara sampai akhirnya dia memeluk agama Islam. Yang dia perjuangkan dalam hidupnya adalah persamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih sampai jadi undang-undang di Amerika. Udah terlalu banyak peneliti sosial yang nyebutin kalau ada presiden pertama Amerika Serikat berkulit hitam sebelum Obama, maka yang paling pantas adalah manusia ini. Namanya Malcolm X. Malcolm X pernah bilang, teman-teman, the future belongs to those who prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkannya hari ini. Dan bicara tentang masa depan, bicara tentang persiapan, maka kita tidak sedang membahas apakah kita laki-laki atau perempuan, apakah kita lahir di desa atau di kota, kita berasal dari keluarga dengan sosial atau kondisi ekonomi seperti apa. Kita sedang nggak bahas itu. Bicara tentang masa depan,
Maka kita semua teman-teman, anak muda, selama mau mengisi masa-masa ini dengan kerja keras dan kerja cerdas, maka kita semua punya kesempatan yang sama untuk melihat masa depan. Pertanyaannya adalah, persiapan apa yang udah kita buat dari sekarang? Bener nggak? Ini menarik karena sebetulnya dalam mengisi masa-masa persiapan ini kita cuma dibedain jadi 4 tipenya. Pertama adalah manusia-manusia yang pesimis. Teman-teman tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka mereka akan nyari selalu menjawab dengan awalan Teman-teman pengen ngelihat diri sendiri 10-15 tahun ke depan kayak gimana? Kak Sally, itu mereka aja lah, mereka yang pintar-pintar, mereka yang rajin-rajin, mereka duluan aja berpikir ke arah sana. Terus kalau kita gimana teman-teman? Kita ini apalah, cuma serpihan rengginang. Teman-teman, gimana pengen ngelihat diri sendiri? Katanya di sini ada yang mahasiswa, ada yang saat ini masih jadi siswa, masih SMA. Gimana teman-teman pengen ngelihat nanti setelah teman-teman lulus? Boleh lulus saat kuliah, atau gak dipindah, alma mater dilepas, status mahasiswa udah nggak ada, atau lulus dari sekolah saat teman-teman harus menentukan kalau melanjutkan pendidikan ke pendidikan tinggi yang mana, jurusan apa, atau mungkin bekerja dulu. Itu mereka aja lah duluan yang berpikir ke arah sana. Mereka yang dekat dengan akses informasi, mereka yang dekat dengan akses finansial, mereka duluan aja yang berpikir ke arah sana. Terus kalau kita gimana teman-teman? Kita nih apalah Kak Ser, cuma rembukan Astor. Teman-teman tipikal manusia kayak begini, mereka duluan mengecilkan dirinya sendiri sebelum lingkungan sekitar. Tipikal manusia pesimis, mereka duluan mengerdilkan potensi yang Tuhan titipkan pada dirinya sebelum orang-orang sekitar. Tipikal manusia kedua naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang realistis. Teman-teman tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka mereka akan nyari selalu menjawab dengan awalan, ya sudahlah. Teman-teman pengen ngelihat diri sendiri ini 10-15 tahun ke depan kayak gimana? Manusia realistis akan menjawab, ya sudahlah. Kak Sally, itu nanti bagaimana kesempatan datang pada kita saja. Teman-teman, kapan mau tidak lagi merepotkan orang tua? Ya sudahlah, itu nanti kalau kita udah selesai pendidikan, kalau kuliah ya selesai kuliah, nanti kita bekerja, syukur di tempat yang kita benar-benar inginkan, kita mulai bisa nabung, kita mulai bisa ngasih ke orang tua. Gimana kalau enggak? Ya sudahlah, itu nanti bagaimana takdir berbicara aja. Teman-teman tipikal manusia realistis, mereka selalu dibentuk oleh lingkungan. Bukan mereka yang membentuk lingkungan. Tipikal manusia realistis, mereka selalu mendengar narasi dari orang. Bukan mereka yang menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang lain. 3 kata yang akan menghancurkan manusia seperti ini adalah apa? Kata orang. Apa kata orang? Syukur orang-orang yang ada di sekitarnya selalu mensupport, selalu mendukung apa yang menjadi goal, visi, dan cita-cita dalam hidupnya. Gimana kalau enggak? Satu kali hidup, umur kita singkat. Habis untuk dengerin apa kata orang aja. Ya jadi target, visi, goal, cita-cita dalam hidup kita, tidak ada yang mendengarkan. Tipikal manusia yang ketiga teman-teman, ini naik satu tingkat lebih tinggi. Manusia-manusia yang optimis. Teman-teman tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka mereka akan selalu melihat dari sudut pandang yang positif. Teman-teman pengen ngeliat diri sendiri nih 10-15 tahun ke depan kayak gimana? Kak Ser, sekarang kita adalah siswa atau mahasiswa. Tapi 10-15 tahun ke depan, karena kita punya passion dalam dunia pendidikan, maka kita udah punya yayasan kita sendiri. Di bawah yayasan kita, Kak Ser, kita udah buka ya minimal 2 sekolah lah. Masing-masing sekolah kita udah ngasih beasiswa pada 500 anak di Indonesia. Jadi 15 tahun ke depan kita ingin adanya pengurangan angka anak-anak yang harus putus sekolah karena alasan finansial di Indonesia. Amin. Kak Ser, fokus kita bukan di situ, fokus kita di entrepreneur, dunia usaha, then go get it. Sekarang kita adalah siswa atau mahasiswa, tapi 20 tahun ke depan kita udah punya perusahaan kita sendiri. Di bawah perusahaan kita minimal omset per tahunnya, ya berapa sebutlah, 100 miliar lah Kak Ser. Amin. Kita udah buka lapangan kerja minimal untuk 500 anak muda, sarjana muda di Indonesia. Jadi 15-20 tahun ke depan kita ingin angka pengangguran bagi para fresh graduate itu berkurang sampai 30% Kak Ser. Amin.
Kak, kita fokusnya bukan di situ. Kita fokus di literasi. Silahkan ambil bagian teman-teman. 15 tahun ke depan kita akan menggerakkan anak-anak muda untuk ikut masuk dalam wilayah terluar Indonesia, mulai ngajarin anak umur 5, 6, 7 tahun membaca. Bukan hanya membaca bahasa, tapi juga baca Quran. Sehingga 10-15 tahun ke depan kita ingin melihat Indonesia yang digadang-gadang sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar. Secara kuantitas, ingin melihat 0% anak umur 5 tahun buta huruf, bukan hanya buta huruf bahasa, tapi buta huruf Al-Quran. 0%. Amin. Tipikal manusia optimis, teman-teman. Bagi mereka, ketika 1000 orang mengatakan that's impossible, itu tidak mungkin, maka mereka akan jadi orang pertama yang akan mengatakan I'm gonna prove it, saya akan buktikan. Ketika orang-orang sekitarnya menertawakan, mengecilkan, mengerdilkan apa yang menjadi target dalam hidupnya, mereka akan jadi orang pertama yang duluan memvisualisasikan apa yang akan terjadi ke depan. Di tangan manusia-manusia optimis, realitas sosial itu diciptakan, bukan lagi ditunggu. Di tangan manusia-manusia optimis, momentum itu dibuat, bukan lagi dinanti. Tipikal manusia keempat, ini naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang progresif. Teman-teman, kadang-kadang kita harus akui, mau nggak mau, suka nggak suka, hidup kita ini terbentur dengan yang namanya aturan. Betul nggak? Sebagai, saya tidak tahu nih, ada berapa orang yang siswa. Tapi sebagai siswa, kita punya namanya aturan sekolah. Betul ya? Harus datang jam berapa, harus hadir jam berapa, ada PR, dan lain-lain. Nanti kalau teman-teman udah sampai di titik mahasiswa atau kawan-kawan kita nih yang mahasiswa, ada namanya aturan kampus, aturan universitas. Sebagai nanti kalau udah lulus, mungkin sebagian kita membuka lapangan kerja, mungkin sebagian kita harus bekerja terlebih dahulu. Untuk kita yang bekerja dulu, ada namanya aturan perusahaan, aturan lembaga atau institusi tempat kita bekerja. Betul ya? Sebagai warga negara, kita punya aturan negara, teman-teman. Apalagi kita di negara hukum, jelas. Sebagai makhluk ilahi, kita punya aturan ilahi, teman-teman. Kita hidup dengan aturan. Itu yang membuat kita terus berada on the track. Mereka yang progresif, bagaimanapun kondisi menghimpit, situasi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving. Gak bisa pakai cara A, pakai cara B. Gak bisa pakai cara B, pakai cara C. Gak bisa pakai cara C, masih ada 24 cara lain, sampai huruf Z. Selalu ada ide-ide yang kreatif, inovatif, tapi tetap solutif di tangan manusia-manusia yang progresif. Dan hanya akan ada 2 hal yang terjadi pada manusia jenis ini. 1 perubahan, 2 pembaharuan. Teman-teman, gak ada alasan anak muda bersikap realistis. Apalagi pesimis. Satu-satunya tangga yang pantas bagi anak muda itu tangga yang ketiga, optimis. Pelan-pelan kita mengupgrade diri menjadi manusia-manusia progresif. Kenapa? Karena masa muda itu adalah masa yang paling tanpa beban, waktu luang banyak, pikiran masih segar, badan bugar, tenaga dan semangat juga masih full. Benar ya? Gak ada alasan kita duduk di tangga kedua dan pertama. Pertanyaannya adalah, selama ini zona nyaman kita ada di mana, teman-teman? Benar nggak? Selama ini orang-orang di sekitar kita itu membiasakan kita untuk berpikir, melihat masalah, bertindak, punya habit, punya karakter, itu di tangga yang mana dari 4 tangga tadi? Ini menarik, waktu berubah, teman-teman. Zaman berganti, teknologi pun hadir. Mereka yang bisa berdamai dengan ini, siap-siap mereka akan ikut dalam pusaran akselerasi. Mereka yang nggak bisa berdamai dengan teknologi yang hari ini, teknologi menjadi variabel baru dalam setiap lini kehidupan, ngasih warna baru dalam setiap sendi kehidupan. Saat ini, coba cek apa yang nggak masuk dalam teknologi. Kita bicara kesehatan sekarang, jelas. Sekarang kita mau ketemu dokter, pesan janji sekarang lewat online, bahkan kita bisa konsultasi via online, prescription keluar, kita tebus, obat datang ke rumah. Dalam hal ekonomi, ekonomi mana yang sekarang yang tidak terjun dalam Internet of Things, siap-siap ketinggalan. Dalam hal pendidikan, silahkan cek, pendidikan sekarang nyaris 80% daring. Apalagi? Nyaris sekarang setiap lini kehidupan harus masuk dalam Internet of Things. Betul ya? Dan mereka yang bisa berdamai dengan ini akan ikut terus dalam perputaran percepatan ini. Yang gak bisa akan diam di tempat. Mau gak mau dia akan mundur ke belakang. Mantan Presiden Amerika, Franklin juga pernah bilang, when people stop changing, they are dying. Ketika manusia berhenti berubah, mereka akan mati. Mereka diam di tempat, pelan-pelan mundur ke belakang.
pertanyaan intinya adalah, terus apa yang ngebuat kita semua berbeda antara kita yang hari ini dengan kita yang 3-4 tahun lalu? Mungkin bagi kita nih, yang saat ini statusnya mahasiswa, mungkin sebagian dari kita masih menggunakan rok atau celana abu-abu. Apa yang ngebuat kita semua, termasuk diri Sherly sendiri nih, Sherly bertanya ke diri Sherly sendiri, mengingatkan, apa yang membuat kita berbeda antara kita yang hari ini dengan kita 5 tahun ke depan? Mindset-nya kah? Bijaksananya kah? Proses pengambilan keputusannya kah? Wawasannya kah? Skill-nya kah? What makes us different? Apa yang membuat kita berbeda? Yang jelas dalam mengisi masa-masa ini, sebetulnya kita semua kualitasnya hanya dibedakan menjadi 4. Pertama adalah manusia baik. Manusia dengan standar baik. Good. A good one. Lakuin aja standar baik kita, teman-teman. Dalam hal apapun sesuai dengan kapasitas dan tupoksi kita. And that's it. Jadikan itu sebagai tangga pertama kita. Gak perlu kita bandingkan diri dengan orang lain karena gak akan ada gunanya. Standarnya pasti berbeda. Lakukan saja standar baik kita and that's it. Bukankah fitrah dasar manusia adalah baik? Gak ada manusia lahir ke dunia ini oek-oek terus langsung berpikiran untuk korupsi misalnya. Gak ada ya. Gak ada manusia lahir oek-oek terus langsung kepikiran ngegibahin orang kayak Bu Tejo. Gak ada manusia lahir oek-oek terus langsung kepikiran untuk ngambil yang bukan haknya. Gak ada, teman-teman. Standar dasar manusia adalah baik and that's it. Ayo kita jadikan itu sebagai tangga pertama kita. Kalau kita mahasiswa, ayo kita jadikan, ya kita ngerjain tugas, ikut organisasi, menghadiri kelas, dan lain-lain, itu dengan standar baik. Kalau kita adalah siswa, menghadiri kelas, ngerjain PR, teman-teman kalau dapat kegiatan volunteering, mewakili sekolah dalam acara tertentu, that's it, lakukan dengan standar baik. Pertanyaannya adalah, apakah jadi baik aja cukup? Is a good one enough? That's not enough, tidak cukup teman-teman. Akan ada terjadi seleksi alam besar-besaran. Mereka yang mau naik satu tingkat lebih tinggi, a better one, mereka akan dapat kesempatan lebih dulu. Dalam hal apapun. Dalam hal ilmu, skill, pengalaman, wawasan, networks, pertemanan, dan lain-lain. Teman-teman tercatat bahwa saat ini ada ratus ribuan mahasiswa baru tercatat saat ini di perguruan tinggi yang diprediksi 4-5 tahun kemudian BPS memprediksi bahwa angka ini akan bertambah sekitar 4-5 kali lipat. Pertanyaannya, apa yang ngebuat kita berbeda antara kita nih dengan kita yang sekarang, kita di sini, dengan kawan-kawan kita yang ada di tempat lain yang tengah melakukan hal yang sama. Mereka sedang berusaha menurunkan ego, menemukan jati diri, mengasah skill. Apa yang membuat kita berbeda dengan mereka? Yang jelas hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini. Toh demikian sunatullahnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah menjadi lebih baik aja cukup? Is a better one enough? Apakah jadi lebih baik aja cukup? Nggak cukup teman-teman, karena dunia ini makin borderless. Dunia ini makin tanpa batas. Mereka yang merasa sudah cukup, maka disitulah letak titiknya kita belajar. Dan di tengah dunia yang tanpa batas ini, dengan satu kali klik kita bisa nyebarin informasi dan dapetin informasi dalam hitungan detik. Sekarang kita dengan satu kali klik, jarak, ruang, dan waktu jadi nggak ada lagi arti. Badan boleh di Indonesia, tapi pikiran bisa kemana-mana sekarang. Bener ya? Kita bisa melihat perkembangan kawan-kawan kita di Eropa, seumuran kita sekarang gimana. Di Amerika. Dengan satu kali klik kita bisa tahu perkembangan anak muda seumuran kita di Jepang, di Asia Tengah, di Timur Tengah, di selatan dunia, di New Zealand, di Australia, dan lain-lain. Hanya dengan satu kali klik. Kalau orang tua kita dulu kesulitan informasi, di zaman kita mabok dengan informasi, teman-teman. Maka pastikan dari manapun latar belakang keilmuan, hobi, passion, skill, profesional kita, pastikan kita adalah yang terbaik di bidang kita. Jangan mau jadi kualitas mediocre, teman-teman, rata-rata. Mereka yang kualitasnya rata-rata, maju salah, mundur juga salah. Pastikan kita terus mengupgrade diri menjadi be the best version of you. Jadi
versi terbaiknya kita, bukan versi terbaiknya orang lain. Karena kalau kita jadi versi terbaiknya orang lain, sama dengan kita memenuhi ekspektasi sosial, memenuhi penetrasi sosial. Makanya tadi penting di awal kita menjadi versi baiknya kita, bukan baiknya orang lain. Pertanyaannya adalah, apakah menjadi terbaik aja cukup? Apakah the best aja cukup? Dalam kesempatan baik ini, saya mengajak kita semua sekaligus mengingatkan ke diri saya sendiri untuk naik satu tingkat lebih tinggi, yaitu an excellent one, yang sempurna di bidangnya. Sempurna bukan tanpa cacat, karena kita harus akui nggak ada yang sempurna di dunia ini, nggak ada gading yang nggak retak. Kita semua pasti punya khilaf. Sempurna adalah mereka yang terbaik di bidangnya, ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mampu mengajak orang-orang sekitarnya untuk sama-sama menjadi lebih baik. Sempurna di bidangnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi terbaik di bidangnya, itu bisa ngasih banyak kepositifan, kebermanfaatan, inspiratifan untuk orang-orang sekitarnya. Karena dunia bukan hanya mencatat orang yang paling kaya, teman-teman. Dunia bukan hanya mencatat orang yang paling ganteng wajahnya, cantik parasnya. Ini akan lekang dimakan waktu. Dunia juga mencatat manusia yang kehadirannya bisa ngasih impact untuk orang-orang sekitarnya. Dan lebih senang mencatat manusia kayak begini. Jangan mau jadi generasi muda yang eksklusif, teman-teman. Hanya berpikir tentang diri sendiri, saya ke depan gimana, berapa yang akan masuk ke rekening saya, ketika udah tambah dewasa, nanti kekayaan saya seberapa, tambah tua, kekuasaan saya seberapa, saya terus nggak akan selesai-selesai. Kalau ada dua hal yang menjadi musuh utama manusia, pertama adalah ego, kedua greedy, tamak dalam dirinya sendiri. Jadi kalau ada yang bertanya ke kita, apa dan siapa musuh utama manusia untuk mencapai titik maksimalnya dia? Kita sama-sama udah tahu bahwa dirinya sendiri. Karena dua hal tadi berasal dari internal diri, bukan dari orang lain. Benar ya? Jangan mau jadi generasi yang eksklusif. Ayo kita ganti kata saya menjadi kata kita, teman-teman. Gimana nih kita 9 tahun ke depan? Tepat saat peak session bonus demografi, ibaratnya ombak, kita ingin memainkan ombak atau kita yang dimainkan ombak? Gimana nih? Kita anak muda 25 tahun ke depan, 100 tahun Indonesia merdeka. Semua orang menggadang-gadang tentang generasi emas. Bicara generasi emas, kita pasti bicara anak muda di zaman sekarang. Akan ada evaluasi besar-besaran terhadap cita-cita besar bangsa. Pertanyaannya adalah, di mana posisi Indonesia, di mana posisi bangsa, negara, dan agama, di mana posisi anak muda saat itu? Apakah kita masih jadi tuan di negara kita sendiri? Ini menarik, teman-teman. Karena sebetulnya bicara tentang hal besar kayak begini, pertanyaan kuncinya adalah kita semua mau memulai dari mana, benar nggak? Pada akhirnya nggak ada perubahan besar bisa terjadi tanpa akumulasi perubahan kecil. Semua orang misalnya banyak yang bicara tentang peradaban, coba cek. Partikel terkecil peradaban adalah manusianya sendiri. Nggak mungkin membuat peradaban, perubahan sosial, perubahan besar kalau nggak mengubah manusia sebagai partikel terkecil dari peradaban. Nggak mungkin. Partikel terkecil perubahan ada di diri kita sendiri, teman-teman. Di mindset kita sendiri. Hanya ada 2 teori perubahan besar di dunia ini. 1 revolusi, 2 evolusi. Revolusi artinya berubah dengan cepat. Speed, kuncinya adalah kecepatan. Kita semua hidup di industri 4.0, hidup di industri 4.0, sebentar lagi masuk ke 5.0, era society. Ini kuncinya adalah kecepatan. Sekarang zaman terbuka bukan hanya untuk yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Selama ini apa yang kira-kira nih anak muda takutkan? Bob Sadino bilang dalam bukunya ada 5 hal yang ditakutkan oleh anak muda. Nomor 1-nya adalah kegagalan. Kalau memang kegagalan adalah salah satu yang paling kita takutkan, maka ayo segera dengan cepat habiskan jatah gagal kita saat muda. Apa yang kita takutkan selama ini segera taklukkan. Kita punya jatah gagal berapa? 9, 10, 15, 25, 20. Habiskan semua saat muda. Gagal 1 kali, kita tahu ke depan masih ada jatah 9. Gagal lagi 8, gagal lagi masih ada jatah 7. Gagal lagi 6, gagal lagi 5, 4, 3, 2, 1. Habiskan semua jatah gagal saat muda. Sehingga nggak ada alasan kita dewasa nggak sukses. Semua jatah gagal udah kita habisin saat muda. Apalagi yang kita takutkan? Kak Ser, kita takut bicara di depan umum. Besok cari kelasnya, temuin mentornya, mulai pelajari.
Kak, kita pengen jadi pengusaha tapi nggak tahu digital marketing seperti apa. Besok cari kelasnya, temuin gurunya, mulai pelajari. Kak, kita nggak bisa berenang, kita takut berenang. Besok cari kolam renangnya, bukan untuk tenggelam, cari gurunya di sana. Mulai kita pelajari teman-teman. Apa yang selama ini kita takutkan, ayo kita datangi, kita pelajari, taklukkan apa yang kita takutkan, bukan dijauhi. Makin kita jauhi, ini gapnya semakin besar dan gak akan pernah selesai. Secara resiko jelas ini lebih tinggi. Tapi secara efektivitas waktu nih, ini jauh lebih besar. Dan ada rahasia besar pada waktu. Kalau di barat dibilang time is money, waktu adalah uang. Kalau di timur dibilang waktu adalah pedang. Siapa aja anak muda yang bisa mengisi masa mudanya dengan produktivitas, siap-siap, dia duluan yang akan keluar jadi pemenang. Kak, kayaknya cara kayak begini kurang cocok dengan kita. Kita senangnya berproses, pelan-pelan, menikmati proses. Tidak apa-apa, pakai cara yang kedua. Evolusi, berubah, tapi pelan-pelan, butuh waktu, butuh proses. Dan hanya mereka yang punya kecerdasan paling tinggi pada manusia yang bisa keluar sebagai pemenang dari proses evolusi. Kecerdasan paling tinggi pada manusia adalah kecerdasan daya tahan. Bahasa Indonesianya konsisten, dalam agama Islam kita mengenal istilah istiqomah. Memutuskan berubah, memutuskan berhijrah itu gampang teman-teman. Yang sulit apanya? Istiqomahnya. Bener ya? Konsisten yang sulit. Dari Harvard University Psychological Center-nya juga nyebutin. Kecerdasan yang paling tinggi pada manusia adalah adversity quotient, kecerdasan daya tahan. Daya juang kita mempertahankan sesuatu yang kita putuskan dengan penuh kesadaran selama standarnya 2, baik dan benar. Harus sampai benar, karena baik belum tentu benar, benar udah pasti baik. Dan dalam hal ini saya senang sekali dengan satu quotation yang saya baca saat umur 14 tahun, berhasil mengubah pola pikir Shirley tentang berubah dan dirubah. Judul bukunya The Iron Lady, menceritakan kisah hidup tentang perempuan pertama yang menjadi Perdana Menteri di Inggris, namanya Margaret Thatcher. Dia berhasil melawan status quo di negaranya kala itu dan tidak mengizinkan perempuan, menganggap bahwa perempuan itu tidak layak gitu masuk dalam dunia politik. Terlepas dari value atau nilai yang dia pegang, tapi ada satu perkataan dia yang menurut Shirley ini menarik untuk kita telah. Margaret Thatcher pernah bilang, "What your thought, for they become your words. What your words, for they become your actions. What your actions, for they become your habits. What your habits, for they become your character. What your character, for they become your destiny. In other words, what you think, you become." Perhatikan apa yang kita pikirkan teman-teman, karena dia akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata, menjadi tutur kata, menjadi apa yang kita diskusikan sehari-hari. Perhatikan apa yang kita katakan, karena dia akan keluar menjadi tindakan. Perhatikan tindakan kita, karena ketika diulang-ulang terus setiap hari, dia akan jadi habit, jadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita, dari pagi, malam, sampai pagi lagi, dari mata terbuka, tertutup, terbuka lagi, karena dia akan jadi karakter. Perhatikan karakter kita. Karena demikianlah takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian takdir kita. Istilah kun fayakun itu urusan yang maha kuasa teman-teman. Urusan kita manusia adalah berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Kalau ada yang nanya ke teman-teman sesudah ini di mana letaknya takdir, teman-teman udah bisa jawab. Letaknya takdir adalah di batas maksimalnya usaha dan doa kita. Kita usaha dulu maksimal, doa dulu maksimal, baru kita bisa ngomong takdir. Mereka yang ujuk-ujuk udah ngomong takdir, udah ketahuan ini manusia realistis, ini manusia pesimis. Ya, nanti gimana takdirnya aja lah. Nanti gimana mau ngelihat Indonesia 9 tahun ke depan? Ya, nanti takdirnya bagaimana saja diwariskan ke kita. Ini ketahuan, ini manusia yang dibentuk oleh lingkungan, bukan dia yang membentuk lingkungan. Pertanyaannya adalah, kalau memang selama ini mulainya dari mindset, maka selama ini mindset kita anak muda nih, diisi dengan apa? Benar nggak? Diberi nutrisi, di feeding, dikasih makan dengan apa? We are what we watch, we are what we read, we are what we listen, we are what we discuss with. Kita apa yang kita tonton, lihat, baca, dengar, dengan siapa kita berdiskusi. Ini menarik teman-teman. IDN Research Institute tahun 2019 tulis dalam annual report-nya bahwa anak muda Indonesia dalam satu hari menghabiskan waktu 13 jam di internet. Ini waktu yang banyak teman-teman.
Dan menurut The New Web, Indonesia ditempatkan sebagai negara ketiga paling aktif sosial medianya. Kalau dua data ini kita gabung, ketahuan bahwa anak muda Indonesia kalau udah turun di internet, itu paling sering mainin sosial media. Pertanyaannya, apa yang paling sering kita baca, tonton, lihat, dengar di sosial media? Lebih banyak mana nih? Yang trending adalah konten-konten faedah atau unfaedah? Lebih sering mana yang viral itu adalah konten-konten yang mengarahkan kita untuk berpikir optimis progresif atau realistis pesimis? Yang jelas, bicara tentang sosial media, Internet of Things, teknologi, anak muda objeknya, anak muda juga subjeknya, teman-teman. Silahkan kita pilih pengen berada di mana. Udah cukuplah anak muda selama ini sekedar jadi objek. Sekarang waktunya anak muda jadi subjek. Udah cukup anak muda selama ini jadi penonton. Sekarang waktunya anak muda jadi pemain. Karena sejarah itu nggak pernah mencatat para penonton. Sekeras apapun kita berteriak, selama masih duduk di kursi tribun, teman-teman, itu sejarah nggak akan pernah mencatat. Sejarah hanya mau mencatat para pemain, dan bukan pemain rata-rata, pemain di atas rata-rata. Maka dalam kesempatan kali ini, mari sama-sama kita menjadi manusia-manusia mempersiapkan diri untuk jadi pemain. Kalaupun nggak bisa jadi pemain utama, nggak apa-apa. Jadi pemain cadangan aja dulu. Kak, belum bisa juga jadi pemain cadangan. Nggak apa-apa. Turun dulu ke bawah, lihat dulu nih lapangannya seluas apa, peraturan yang ada seperti apa, para pemainnya siapa. Kalaupun kita mau main sebagai siapa? Kiper, gelandang, sayap kanan, sayap kiri, mulai putuskan dari sekarang. Karena mereka yang bersiap, mereka duluan yang akan dapat kesempatan. Dan dalam hal ini, adalah waktu kita semua untuk segera menjadi manusia yang produktif, bukan lagi sibuk, sekedar sibuk. Karena pada akhirnya, orang yang produktif itu akan melakukan segala sesuatu dengan fokus, teman-teman. Bukan sekedar melakukan apa yang lingkungan ingin dia untuk melakukannya, bukan. Ada satu perbedaan utama antara manusia yang sibuk dan manusia yang produktif. Kalau manusia yang sibuk, itu semua hal dia lakukan, ada banyak hal dilakukan dalam satu waktu, sedangkan manusia yang produktif, dia semua aktivitasnya itu didrive oleh satu goal tertentu. Saya izin share screen di sini sebentar, teman-teman. Manusia yang produktif itu semua aktivitasnya didrive oleh satu goal tertentu. Kalau manusia sibuk itu semua hal dilakukan. Semua orang ngomongin A, dia juga ikut. Semua orang ngomongin B, dia juga ikut. Manusia yang produktif itu selalu memulai dari akhir. They always start from the end. Dengan kata lain, kalau pengen menjadi manusia produktif, kita tahu what's the goal. Goalnya apa? Sally pernah menjadi manusia yang Sally pikir Sally produktif, tapi ternyata enggak. Sally salah. Ternyata Sally adalah manusia yang sibuk. Di tahun pertama kuliah, Sally ikut sekitar 5 UKM. Dan dulu Sally berpikir itu adalah produktif. Sampai akhirnya ada satu mentor yang mengingatkan, Sally, yang kamu lakukan itu adalah sibuk. Sally nggak terima, karena namanya anak muda, masih semangatnya masih tinggi, terus tiba-tiba ada yang negur. Mentor Sally negur, Sally, yang kamu lakukan itu adalah sibuk, bukan produktif. Akhirnya Sally tantang, buktikan kalau saya ini adalah manusia yang sibuk, bukan produktif. Terus mentor kembali menantang. Jawab 4 pertanyaan ini ke Sally ditanya, dan segera teman-teman kalau misalnya kiranya ini bisa berlaku ke teman-teman, dan silahkan teman-teman ambil. Jawab 4 pertanyaan ini, kalau kamu bisa jawab, share, maka kamu adalah manusia yang produktif. Kamu on the track dan silahkan lanjutkan, saya adalah orang pertama yang siap mensupport kamu. Tapi kalau kamu nggak bisa jawab 4 pertanyaan ini, maka akui kalau kamu adalah manusia yang sibuk. Dilalahnya saat itu Sally nggak bisa jawab. Berarti Sally adalah manusia yang sibuk saat itu. Dan teman-teman jangan ulangi kesalahan Sally, maka segera jawab 4 pertanyaan ini, and the rest will be productivity. Segera jawab 4 pertanyaan ini, sisanya adalah produktivitas. Pertama adalah siapa kita di masa depan. Kita ini siapa di masa depan, teman-teman? 10-15 tahun ke depan, teman-teman ini siapa? Seorang pengusaha kah? Silakan dokter kah? Seorang akademisi kah? Silakan diisi sendiri. Dan kita tentu punya target yang berbeda, makanya kita nggak bisa menyamakan diri sendiri dengan orang lain.
Yang kedua, siapa kita sekarang? Banyak orang punya cita-cita tinggi, tapi lupa mempertanyakan siapa dirinya sekarang. Yang ketiga, bagaimana? Bagaimana kita ingin menghabiskan waktu kita sekarang sampai ke titik nanti. Titik saat misalnya 10-15 tahun ke depan kita punya waktu 10 tahun. Kita pengen jadi seorang penulis internasional. Silakan mulai di breakdown. Target yang 10 tahun pecah jadi target tahunan pecah jadi target bulanan jadi target mingguan, jadi target harian. Dan ini akan terlihat kecil karena kita mainannya adalah target mingguan. Bukankah prinsip awalnya adalah perubahan kecil akan melahirkan perubahan yang besar? Dan bukankah Yang Maha Kuasa juga menjanjikan bahwa tidak akan mengubah satu kaum sebelum kaum itu mengupayakannya sendiri? Artinya, pengen ngelihat sebuah perubahan besar, ini adalah akumulasi dari perubahan-perubahan kecil. Mulainya adalah dari kita semua, dari masing-masing kita. Dan ketika kita sudah berupaya untuk membedah ini menjadi sebuah plan yang akan kita lakukan, pastikan kita konsisten, teman-teman. Karena orang yang optimis itu banyak, tapi yang akan sampai ke garis finish itu adalah orang-orang yang konsisten. Setelah ini terjawab, segera jawab pertanyaan keempat, dan ini saya pikir adalah pertanyaan pamungkasnya. Yaitu kita ingin meninggalkan apa ke generasi sesudah kita. Karena setiap orang ada masanya, setiap masa pun ada orangnya. Waktu kita terlalu berharga untuk hanya sekedar dihabiskan bermain-main dan bersenang-senang. Izin mengutip perkataan Buya Hamka, kalau hidup hanya sekedar hidup, maka babi di hutan juga hidup, teman-teman. Kalau hidup hanya sekedar bermain, makan, dan bersenang-senang, maka monyet di hutan juga melakukan hal yang sama. Kita manusia, dikasih ini, dan dikasih hati untuk berempati, kolaborasikan keduanya, maka gebrakan-gebrakan besar itu akan siap untuk kita buat. Yang jelas, tidak ada cita-cita yang terlalu tinggi, teman-teman. Yang ada adalah langkah kita yang terlalu pendek. Nggak ada visi dan goal yang terlalu besar. Yang ada adalah misi kita yang terlalu kecil. Panjangkan langkahnya, besarkan misinya, maka target cita-cita tadi pelan-pelan akan mendekat. Pada akhirnya, tua muda itu bukan lagi tentang usia, tapi ini tentang pilihan sikap. Kita ingin menjadi manusia yang produktif, menjadi manusia yang progresif, menjadi manusia yang optimis, atau justru sebaliknya, menjadi manusia yang realistis, menjadi manusia-manusia yang pesimis. Kita ingin menjadi manusia yang ragu-ragu, tidak yakin dalam mengambil keputusan, atau kita ingin menjadi manusia yang yakin dan bulat tekadnya saat membuat keputusan. Kita ingin menjadi manusia yang putus asa atau bergerak dengan penuh harapan. Yang jelas kita akan tua setua keputusasaan kita pun akan muda semudah harapan kita. Kita akan tua setua keraguan-raguan kita dalam membuat keputusan, dan kita akan muda semudah keyakinan kita dalam mengambil tindakan. Kita akan tua setua pesimisme kita, dan kita akan muda semudah optimisme kita. Selama harapan, keyakinan, dan optimisme itu masih ada di dalam dada, maka kita semua masih selamanya muda, teman-teman. Jangan mau jadi anak muda yang pengecut, hidup kita cuma satu kali, pastikan kita hidup yang berarti. Pada akhirnya akan ada yang berubah, akan ada yang bertahan. Tapi satu yang pasti, bahwa harapan, keyakinan, dan cita-cita itu harus terus diperjuangkan. Saya pikir demikian. Terima kasih, dikembalikan dulu ke moderator. Silakan Pak Sigit. Baik, wah luar biasa ini. Jadi tambah semangat tadi ya dengan mendengarkan paparan dari Mbak Shirley, dan saya yakin juga yang mendengarkan juga ikut semangat karena selama mendengarkan tadi langsung pertanyaan sudah banyak sekali. Nanti saya akan kasih kesempatan untuk yang akan bertanya melalui raise hand dan juga melalui chatting. Tetapi sebelum lupa nih, saya yang lupa itu adalah foto dulu Mbak Shirley ya. Sebelum lupa kita akan foto dulu. Ya, siap-siap. Jadi sekarang silakan teman-teman untuk menyalakan dulu videonya ya. Nanti ada 3 atau 4 kali foto karena ada 4 slide ya. Jadi tenang saja. Jadi silakan dinyalakan dulu videonya. Oke, kameranya dinyalakan. Kita akan foto ya. Kita akan mulai untuk foto yang pertama. 1, 2, 3. Oke, siap. Sekarang kita akan lanjutkan foto yang kedua. 3, 2, 1. Oke, foto yang ketiga.
Sip. Foto yang keempat. Siap. Oke. Cukup ya foto sampai foto yang keempat. Baik, kita akan lanjutkan untuk yang akan bertanya. Raise hand dulu, ini yang terlihat oleh saya Gusti Huku ya. Iya, silakan sebutkan nama dan asal daerahnya. Kalau ada kampus, kampusnya. Silakan Gusti. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Harun, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat. Yang ingin saya tanyakan kepada Kak Sherly yaitu mengenai masa depan, mengenai kondisi masalah anak muda, yaitu bagaimana cara menyemangati anak muda di tengah pandemi ini sehingga harapan dan masa depan itu tidak hilang begitu Kak. Seperti yang kita tahu kan bahwa di pandemi ini membuat harapan anak muda itu down gitu, imunitas tuh turun gitu. Jadi itu bagaimana sih alangkah baiknya gitu untuk menaikkan imunitas dan juga harapannya ke depannya begitu Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dijawab langsung atau dikumpulkan dulu pertanyaannya? Dikumpulkan dulu aja. Kumpulkan dulu Boleh. ya. Sip. Oke, berikutnya ada yang raise hand dulu. Novi, silakan Novi. Bismillah, Kak Sherly izin bertanya, peran apa yang dapat kita ambil dalam rangka membantu mengurangi asumsi atau tingkah tidak baik di kalangan remaja saat ini? Terima kasih, Kak. Terima kasih. Siap ya. Kita kumpul sampai 3 dulu ya Mbak Sherly ya supaya tidak lupa kita. Lalu berikutnya adalah Fasya Aristika. Sebutkan nama dan asal daerahnya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di Jepara. wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, saya Fasya dari Jepara. Mohon maaf. Ini off cam dulu ya. Soalnya lagi di luar. Oke, tidak jadi ya. Oke, berikutnya kita ke Hana. Hana sudah tadi ya? Belum ya? Hana, silakan. Baik, sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada Kak Sherly yang telah memberikan motivasinya. Perkenalkan, saya Hana Tufail Ramadhani dari Universitas Pendidikan Indonesia. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah pendapat Kak Sherly mengenai fenomena anak muda zaman sekarang, di mana seperti yang kata Kak Sherly katakan tadi, lebih banyak membuat konten yang tidak mengarahkan pada hal yang positif. Nah, apa peran kita sebagai pemuda untuk mengarahkan pemuda lainnya gitu, agar bisa sama-sama untuk membuat konten yang positif. Terima kasih. Terima kasih Kak Hana ya. Baik, silakan nih Mbak Sherly. Baik, ini sebetulnya ada keterkaitan antara pertanyaan kedua sama ketiga. Jadi saya izin di sini mungkin pertanyaan kedua dan ketiga saya satukan aja. Pertama dari Gusti Harun dari Puntan ya. Pontianak tentang ya. Kondisi anak muda sekarang. Ya. Kondisi anak muda sekarang nih di masa pandemik, gimana caranya supaya anak muda tetap semangat meskipun ya sekarang biasanya tuh motivasinya turun gitu ya. Biasanya kita ketemu sama kawan-kawan, sekarang jadi nggak ketemu, semuanya belajar dari rumah, imunitas turun, jadi semuanya jadi serba malas, rebahan, loyo, itu biasanya tuh. Kalau saya melihat justru ini adalah waktu yang paling tepat bagi kita untuk bertanya ke diri sendiri. Karena selama ini kita sibuk, bisa jadi selama ini kita disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya sekedar mengisi kegiatan kita. Coba cek. Biasanya kalau selesai kuliah, selesai ngampus, kita ngapain, weekend kita ngapain, dan sekarang kita semua dipaksa untuk ada di rumah aja. Teman-teman, ini adalah waktu yang paling tepat untuk meredesain diri kita sendiri. Yang namanya kepompong itu, proses dia jadi kepompong itu harus sempurna dulu, baru dia bisa jadi kupu-kupu, benar nggak? Untuk menjadi kupu-kupu harus melewati masa kepompong dulu.
Proses kepompong itu kan adalah ya dia membalut dirinya, dia diam, terus ini adalah masa-masa kita menjadi kepompong sebetulnya kalau kita mau merefleksikan ke dalam, ke internal kita. Dan sebetulnya ketika kita kehilangan motivasi, ini yang justru harus dipertanyakan adalah kita udah punya goal atau belum. Jangan-jangan kita nggak punya, jadi malas, jadi nggak semangat, jadi nggak termotivasi, bukan karena kita udah punya goal dan disibukkan dengan goal terus mulai capek karena memperjuangkan goal. Jangan-jangan kita mulai capek, kita mulai tidak termotivasi, itu karena kita belum punya goal, masih belum jelas apa yang selama ini kita perjuangkan. Dan dalam kesempatan ini, ke diri Sherly sendiri merasa bahwa di masa pandemik ini lebih banyak waktu untuk bertanya ke diri sendiri, ke dalam diri sendiri. Selama ini yang sudah kita lakukan ini betul-betul adalah apa yang ingin kita perjuangkan atau enggak. Jangan-jangan selama ini kita hanya memenuhi ekspektasi sosial aja. Jangan-jangan selama ini kita hanya sekedar sibuk kalau yang tadi. Krisis akan ada para pemenang baru, teman-teman. Di balik sebuah krisis itu pasti ada pemenang baru, pasti. Tahun 1945 Indonesia menjadi negara yang merdeka. Apakah keluar para pemenang baru? Setelah terjadi krisis, kita semua dijajah sekian lama abadnya. Apakah keluar para pemenang baru? Yes, kita mengenal nama-nama Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, Jenderal Sudirman, dan lain-lain. Tahun 98 terjadi krisis besar. Terjadi pun perubahan besar saat itu. Pertanyaannya, apakah keluar para pemenang baru? Yes, meskipun secara finansial keluar para pemenang baru. 2008 terjadi juga krisis. Apakah keluar para pemenang baru? Yes, jelas. Tahun 2020 krisis multidimensional. Apakah akan keluar para pemenang baru? Pasti. Dan para peneliti sosial sepakat bahwa kalau ada kelompok umur yang paling siap untuk keluar sebagai pemenang dari krisis multidimensional akibat impact dari COVID-19 ini, jawabannya adalah anak muda. Kenapa anak muda? Karena anak muda yang paling responsif dan adaptif dengan yang namanya Internet of Things. Dan pertanyaannya adalah selama ini kita udah melihat dan memutuskan bahwa diri kita adalah para pemenang, atau kita hanya sekedar para penonton. Kita sudah memutuskan akhir dari semua ini adalah kita keluar sebagai manusia di atas rata-rata. Kalau kepompong ya jadi kupu-kupu yang sempurna, yang sayapnya juga bisa mengantarkan dia untuk bisa terbang dengan baik dan sempurna, atau justru hanya sekedar menjadi pecundang. Kalaupun kupu-kupu yang tidak sempurna proses kepompongnya, akhirnya ya sayapnya tidak cukup kuat untuk membuat kita semua bisa terbang dengan baik. Ini adalah masa-masa justru kita bisa merefleksi ke dalam, teman-teman. Apakah selama ini kita manusia yang produktif atau enggak? Karena kita tidak disibukkan dengan hal-hal remeh-temeh di luar sana, ya nongki-nongki misalnya, jalan-jalan. Bukankah waktu ini kalau kita mau betul-betul memanfaatkannya dengan baik, ini justru akan melahirkan para pemenang baru, melahirkan manusia-manusia baru dengan habit yang baru, dengan mindset yang baru, dan pada akhirnya nanti keluarnya sebagai karakter yang baru. Mari melihat ini justru sebagai opportunity, teman-teman, bukan sebagai excuse bagi kita untuk terus menganggap ya kita kan adalah generasi pandemik, ya kita kan adalah generasi COVID-19, ya kita kan. Dan ketika ini terjadi, maka yang kita mainkan dua, blame victims dan excuse. Ketika dua hal ini kita mainkan, kita nggak akan kemana-mana. Itu yang pertama, semoga menjawab pertanyaan Gusti. Yang kedua adalah dari kawan kita, Novi dan Hana, saya pikir ini disatuin aja, karena pertanyaannya kurang lebih ada keterkaitan, yaitu gimana untuk mengurangi asumsi negatif. Yang asumsi negatif ini banyak, salah satunya adalah lewat sosial media. Teman-teman, sekarang do and give the best are not enough. Melakukan dan show it, kita harus menunjukkannya. Jangan-jangan selama ini lebih banyak yang kita lihat sesuatu yang negatif, itu bukan karena yang negatif itu punya kualitas yang baik banget, bukan.
Tapi karena orang baiknya itu diam-diam dan malu-malu untuk menunjukkan dirinya. Jangan-jangan yang selama ini kita lihat ada sesuatu yang unfaedah, bukan karena kualitas kontennya baik banget, bukan. Jangan-jangan selama ini teman-teman yang ngadain kegiatan kayak begini, kurang getol mensosialisasikannya sehingga bisa masuk ke tengah. Maka pastikan sekarang do and give the best are not enough, we should show it. Kita harus tunjukkan itu. Show bukan untuk pamer, show bukan untuk ria. Show untuk menunjukkan bahwa ada pilihan lain, ada cara berpikir lain, ada habit lain, ada alternatif lain yang gak kalah keren, yang gak kalah terlihat cool, dan dengan kita menghadirkan ini ke tengah, maka ini akan membuat semua orang menjadi punya pilihan. Ingin ikut yang mana, ingin nonton yang seperti apa, ingin mendengar yang seperti apa, ingin membaca tipikal yang seperti apa. Dan ini saya pikir menjadi tugas kita bersama, karena betul kita Indonesia menang secara kuantitas, kita besar secara jumlah, kita semua mendapat privilege bonus demografi, tapi dipertanyakan secara kualitas. Terbukti secara literasi kita masih berada di tingkat yang cukup tinggi, dan dilalahnya besarnya kuantitas kita tidak diikuti dengan critical thinking yang tinggi. Akibatnya besarnya kita ini dan ramainya kita di sosial media ini, lemparin aja satu isu, akhirnya kita termakan dengan isu itu. Lempar aja satu masalah, akhirnya kita termakan dengan masalah itu. Ribut sendiri kayak ikan piranha dikasih daging. Udah cukup teman-teman, mari sama-sama kita fokus. Do give the best are not enough, we should show it. Teman-teman yang punya ide, gagasan baik, karya baik, masuk ke tengah, pastikan teman-teman show, pastikan teman-teman menunjukkan itu. Biarkan karya baik teman-teman yang bicara lebih nyata dan panjang tentang kualitas teman-teman dan tentang asumsi positif yang kita ketengahkan, tentang narasi-narasi baik yang justru kita ketengahkan. Saya pikir demikian, semoga menjawab pertanyaannya. Diserahkan dulu ke moderator, silakan. Baik, terima kasih nih Mbak Shirley. Untuk beberapa yang di chat juga sama pertanyaannya sudah cukup terjawab. Nanti kita akan ke chat, tetapi kita akan ke yang raise hand terlebih dahulu, yaitu Rizky. Ini, silakan nih Rizky. Silakan langsung sebutkan asal daerahnya dari mana atau kampusnya dari mana. Rizky, silakan. Bismillah. Pertama izin perkenalkan diri, nama saya Rizky Kasim dari SMK DT, asal dari Manado. Mau bertanya Kak, kan saya sekolah jurusannya TKJ, tapi usaha bapak saya itu luar dari TKJ itu. Terus kita sebagai anak tuh pas besar tuh melanjutkan usaha bapak kita tuh. Kalau menurut Kak Sheryl itu gimana? Mungkin sekian. Baik, itu aja ya. Oke, nanti kita kumpulkan dulu untuk jawab pertanyaan dari Rizky. Kita akan ke Kala Senja. Ini kayak lagu Kala Senja Menyapa. Oke, Kala Senja. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kala Senja Nur Humairah dari Bandung. Saya mau tanya, menurut Kak Sheryl bagaimana cara mengajak ya, atau intinya mengajak para remaja untuk menggapai cita-cita itu, cita-cita dunia dan akhirat gitu. Jadi misalnya dengan kata lain menyeimbangkan antara cita-cita dunia dan akhirat. Kira-kira menurut pendapat Kak Sheryl bagaimana? Itu aja sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Siti Zayana Ulfa, silakan. Siti Zayana Ulfa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zayana Ulfa dari Aceh, dari Universitas UIN Araniri. Saya sangat terkesima dengan penjelasan dari Kak Sheryl tadi. Yang ingin saya tanyakan adalah, Kak, bagaimana caranya agar kita menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan aktif bisa bergaul dengan siapapun untuk makin menambah relasi. Karena sebelumnya saya adalah orang yang cukup tertutup, sehingga membuat saya sekarang berpikir bahwa sangat perlu untuk membangun lingkaran komunikasi yang lebih banyak dan pertemanan yang
positif tentunya. Bagaimana sih Kak caranya agar kita mudah beradaptasi dengan orang-orang lain di sekitar kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi terakhir ini, Mea Aprilia. Silakan Mea. Ya, Mea silakan. Ada Mea? Baik. Tidak merespon ya. Langsung saja Mbak Shirley, silakan. Untuk Maaf. jawabannya. Oh, ini Mea. Oh iya. Oh iya, silakan tadi dipanggil. Oh iya. Apakah suara saya sudah terdengar ya? Sudah terdengar. Oh iya. Izin bertanya Kak Shirley, sebelumnya terima kasih banyak atas penyampaian materinya. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini itu sekarang sudah banyak sekali ya, terutama niat kita untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya begitu. Tapi di sini yang selalu menjadi kebingungan adalah awal mula pergerakannya. Jadi kalau dari Kak Shirley sendiri, bagaimana kami agar bisa merealisasikan niat kami itu agar menjadi sebuah tindakan nyata, agar kami bisa bergerak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, langsung saja dijawab Mbak Shirley, silakan. Baik, terima kasih atas 4 pertanyaannya. Pertama adalah dari Rizky ketika keinginan kita berbeda dengan apa yang orang tua harapkan. Kalau dari Shirley tetap tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak adalah berbakti pada orang tua. Itu kalau dari Shirley. Tapi ketika ini berbeda, maka upayakan dulu dengan cara komunikasikan dulu dengan orang tua sampai sesama paham nih. Jadi sampai sama-sama paham tentang Rizky pengennya apa, ternyata orang tua pengennya apa, terus nanti dikomunikasikan dulu kenapa, setelah nanti dikomunikasikan coba untuk buktikan bahwa kita benar-benar sungguh-sungguh serius dalam hal itu. Nanti trust akan kita dapat. Sekiranya trust kita dapat, maka pegang trust itu, pegang kepercayaan itu. Tapi ketika ini sudah kita upayakan, jangan lupa serahkan ke Sang Maha Pembolak-balik hati. Karena kita boleh berusaha sekuat tenaga, tapi tetap Sang Maha Sutradara itu kan adalah yang Maha Kuasa. Jadi kalau kayak begini, yang penting usahanya dulu, sampaikan dulu ke orang tua, keinginan kita apa, tingkatannya kayak tadi sampai paham, segera proof, cari ridho mereka sampai mereka percaya, kemudian ketuk pintu sama pembolak-balik hati. Setelah ini kita lakukan, ternyata nggak bisa juga, maka kalau dari Shirley, job kita sebagai anak adalah berbakti pada orang tua. Itu kalau dari Shirley. Sehebat, sepintar, seaktif apapun kita, teman-teman dimanapun kita berada nanti udah dewasa, udah banyak amanah dari lingkungan dan lain-lain, itu sama sekali tidak menghilangkan tanggung jawab kita sebagai anak di dua pundak ini untuk tetap berbakti pada kedua orang tua. Bisa jadi sekarang kita menganggapnya itu sesuatu yang tidak baik, tapi bukankah ridhonya orang tua itu adalah ridhonya yang Maha Kuasa. Jadi dengan mengejar ridhonya mereka sama dengan kita mengejar ridho yang Maha Kuasa juga. Sekarang mungkin kita anggap itu tidak baik, itu kita nggak suka gitu. Kita mengupayakan agar tidak ada penyesalan di masa depan dengan cara berupaya semaksimal yang kita bisa untuk memperjuangkan apa yang kita inginkan. Tapi ke depan nggak boleh ada excuse, nggak boleh ada pembenaran bahwa wah saya kan begini karena orang tua saya, nggak ada, karena kita udah mengupayakan yang terbaik. Kita boleh punya banyak pilihan, tapi yang memutuskan adalah kita sendiri. Dan kita bertanggung jawab untuk setiap keputusan yang kita ambil, bukan orang tua kita. Mereka yang terus playing victims ke depannya, ya ini kan salah orang tua saya, ya saya kan begini karena orang tua, ini nggak akan kemana-mana. Orang seperti ini nggak akan kemana-mana, teman-teman. Pastikan teman-teman benar-benar mengomunikasikan dengan baik sampai paham, proof, buktikan bahwa teman-teman layak untuk dipercaya. Setelah trust didapat, jaga kepercayaan itu, jangan lupa minta ke Sang Maha Pembolak-balik hati. Kalaupun memang belum didapatkan juga, maka besarkan hati untuk memenuhi apa yang orang tua mau. Karena bisa jadi kita hanya sedikit saja dibelokkan untuk sampai pada titik yang sebenarnya kita inginkan. Karena pada akhirnya ridho orang tua, disitulah ridho yang Maha Kuasa. Itu dari Shirley. Yang kedua dari Kala Senja, mengajak anak muda untuk kebaikan dunia akhirat. Maka saya pikir ini adalah sebetulnya tadi sempat kita bahas sedikit, tapi memang nggak mendalam gitu ya, tentang sukses
dunia akhirat gitu. Karena kata kunci sukses dunia akhirat itu kan hanya ada dua, yaitu sukses di jalan baik dan benar serta dengan cara yang baik dan benar pula. Ada orang yang sukses di jalan yang baik dan benar tapi caranya belum tentu baik dan benar. Maka pastikan bahwa dalam memperjuangkan segala sesuatu kita baik dan benar, dan cara atau prosesnya juga baik dan benar pula. Pada akhirnya teman-teman, kalaupun kita mengejar segala sesuatu, prinsipnya adalah kejar jangka panjangnya, bukan hanya jangka pendek. Dan kalau mau dilihat jangka panjang mana antara dunia dan akhirat, jelas akhirat. Jelas, kita kejar akhirat, dunia akan dapat cipratannya. Kita kejar dunia, akhirat belum tentu dapat. Maka kalau kita mau melihat sebetulnya tadi dari kualitas 4 kualitas manusia kan yang paling tinggi adalah manusia excellent, yaitu manusia yang bisa ngasih manfaat. Bukankah itu pencapaian terbaik yang bisa dilakukan manusia? Yang impact-nya bukan hanya di dunia, bisa jadi nanti di akhirat. Bukankah ini juga yang disebut sebagai khairun nas anfa'uhum linnas? Sebaik-baik manusia adalah yang bisa ngasih manfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Dan saya pikir menjadi manusia yang bermanfaat ini akan sangat luas ketika kita tidak menspesifikkan pengen bermanfaat dalam bidang apa. Yang membuat seseorang bermimpi dan bercita-cita, bedanya orang yang bermimpi dan bercita-cita, itu adalah kalau orang yang bermimpi itu umum aja, saya ingin jadi orang yang sukses. Sukses dalam bidang apa? Bagaimana kategori sukses? Bagaimana mengukur kesuksesan? Saya ingin menjadi orang yang bermanfaat. Bermanfaat dalam hal apa, teman-teman? Bagaimana memeasure manfaat? Ketika ini semua coba kita detailkan, maka ini menjadi cita-cita. Karena jelas ukurannya apa, jelas measurement-nya apa, jelas apakah ini achievable apa enggak, jelas batasan waktunya apa, jelas spesifikasi dalam bidang apa, lebih real untuk kita kejar. Dan bicara tentang real, tadi awal mula pergerakannya, saya sangat sepakat, ide dan gagasan yang tidak dieksekusi, maka itu hanya akan menjadi wacana. Yang mahal dari sebuah karya itu adalah eksekusinya, teman-teman. Yang mahal dari sebuah karya itu adalah eksekusi dari idenya. Karena kalau hanya sekedar punya ide dan gagasan, tidak dieksekusi, ini semua orang juga bisa. Dan dalam hal ini, tadi sebenarnya udah kita ya coba jawab bahwa kalau pengen membuat pergerakan atau pengen membuat perubahan, maka mulai dari hal yang paling kecil yang bisa kita ubah, mindset kita sendiri. Di dunia ini kalau ada satu-satunya yang bisa kita ubah, itu bukan mindset orang lain, teman-teman. Bukan orang lain, bukan perbuatan orang, bukan perkataan orang, bukan pikiran orang. Kalau ada hal yang betul-betul berada di bawah kontrol kita, itu adalah mindset kita sendiri. Pastikan dari hal paling kecil itu berada di bawah kontrol kita. Kontrol untuk berubah yaitu mindset kita sendiri. Dan pastikan kita cukup konsisten di sini. Kenapa? Karena konsisten itu yang mahal. Untuk menjadi konsisten ada 3 hal dari Shirley. Pertama, segera cari kontrol sosialnya. Orang yang kiranya punya value dan visi yang sama, gandeng mereka jadi kontrol sosial. Sehingga saat kita salah, kita dikritisi. Saat kita benar, kita diapresiasi. Berada di bawah, kita nggak terlalu merasa rendah. Berada di atas pun, kita nggak terlalu merasa tinggi. Yang kedua adalah segera cari komunitasnya, karena bergaul dengan penjual minyak wangi, dikit-dikit kita dapat kecipratan wanginya. Bergaul dengan penjual besi sama, kita juga dapat kecipratan bau besinya. Bergaul dengan 5 orang pengusaha, kita adalah pengusaha ke-6. Bergaul dengan 5 orang pencuri, kita adalah pencuri ke-6. Segera teman-teman temukan komunitasnya yang jelas. Komunitas Raja Wali dan Bebek ini jelas 2 komunitas yang berbeda. Habitnya beda, karakter beda, mindset beda, pola pikir dan cara mengambil kesimpulan pun akan beda. Teman-teman pengen jadi Raja Wali, stop berpikir sebagai bebek. Teman-teman pengen jadi bebek, jangan mimpi jadi Raja Wali. Nggak akan mungkin. Ini 2 komunitas yang nggak bisa nyatu. Dan yang ketiga, segera cari mentornya. Karena mentor ini akan kasih tahu ke kita jalan mana yang paling efektif dan efisien untuk kita tempuh, agar bisa sampai dengan cepat tapi selamat di titik yang kita tuju. Untuk menjadi pribadi yang percaya diri, maka Shirley bertanya kembali ke kawan kita nih yang di Aceh, kampungnya sama dengan Shirley, apa yang membuat selama ini kita nggak pede? Karena menyelesaikan masalah itu harus dari akarnya. Nggak bisa digeneralisir. Wah, untuk jadi pede maka kita harus, sedangkan alasan kita nggak pede
itu bisa jadi beda-beda. Ada orang yang nggak pede karena masa lalunya, ada orang yang nggak pede karena belum punya pengetahuannya, ada orang yang nggak pede karena jam terbangnya, ada orang yang nggak pede karena nggak punya supporting system. Kalau nggak pede karena supporting system, segera cari supporting system. Kalau nggak pede karena masa lalu, ya berarti segera maafkan orang-orang di masa lalu dan segera mulai kehidupan baru. Kalau nggak pede karena apa misalnya, karena belum punya ilmu dan nggak ada persiapan, maka segera perdalam satu ilmu tertentu dan bikin persiapannya. Jadi tanyakan dulu, apa yang membuat kita nggak pede selama ini? Kalau memang tidak percaya diri karena selama ini belum pernah bergaul dengan orang-orang yang berbeda, lebih terbuka pikirannya, maka kosongkan gelas. Dengan kita mengosongkan gelas, teman-teman, ini air apa aja masuk, itu bisa masuk. Pada akhirnya kita bisa memilih nantinya. Kita ingin meminum air putih, air sirup, air susu, air madu. Tapi kosongkan dulu gelasnya. Ini akan membuat kita jauh lebih bisa menerima perbedaan. Terakhir saya ingin tutup bahwa kawan-kawan pada akhirnya betul bahwa sukses itu ukurannya kita semua yang mendefinisikan. Karena kita nggak bisa menyamaratakan kesuksesan, dan sukses ini menjadi salah satu kunci tema kita hari ini. Sukses bagi setiap orang kan beda-beda ya, kita nggak bisa menyamaratakan. Bagi kita yang sekiranya terbiasa untuk mengeluh, maka sekalinya kita tidak mengeluh, maka kita menganggap itu sebagai sebuah kesuksesan. Bagi kita yang terbiasa untuk tidak disiplin, biasa untuk ngaret, biasa untuk menunda, maka untuk tepat waktu ketika kita bisa disiplin itu sebuah kesuksesan. Bagi kita yang terbiasa bangun siang, maka bangun pagi itu adalah sebuah sholat subuh tepat waktu, bangun pagi itu sebuah kesuksesan. Bagi kita yang terbiasa merepotkan orang-orang sekitar, maka mulai bisa memiliki pendapatan sendiri walaupun hanya cukup untuk kebutuhan sendiri, itu sudah merupakan sebuah kesuksesan. Yang biasa untuk berhutang untuk kebutuhan harian, maka mulai bisa mencukupi kehidupan kita sendiri dengan tanpa berhutang lagi, itu sebuah kesuksesan. Bagi kita yang biasa berada di peringkat 5 ke bawah, dan mulai bisa keluar dari peringkat 5 ke bawah, itu juga merupakan sebuah kesuksesan. Bagi kita yang selama ini terbiasa merugikan orang lain, mulai bisa menghentikan kebiasaan merugikan, itu sudah merupakan kesuksesan. Karena pada hakikatnya, kesuksesan itu adalah sebuah perjalanan membuat diri kita menjadi lebih baik, lebih bermanfaat, dan lebih bertanggung jawab, teman-teman. Pada setiap saatnya, pada setiap waktunya. Karena itu kita nggak perlu berlama-lama berdebat tentang definisi apa itu sukses, bagaimana mencapai titik kesuksesan, karena itu hanya akan membebani kita terlalu berat dengan definisi-definisi kesuksesan yang itu pada akhirnya subjektif, tergantung bagaimana kita ingin memandangnya. Harus memiliki itu, mempunyai ini, mampu beli itu, udah cukup teman-teman. Sepanjang setiap hari selalu ada perbaikan ke arah yang lebih baik di diri kita, disitulah kesuksesan kita bermulai dan berada. Pastikan kita terus semangat melihat ke depan untuk meraih kesuksesan kita masing-masing, dan mari kita mulai kesuksesan itu dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dan pertahankan level kesuksesan yang udah kita raih itu, karena hari ini tentu harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Jangan sampai turun lagi. Saya pikir demikian, dikembalikan dulu ke moderator. Mohon maaf kalau ada kesalahan teman-teman. Yang positif, yang baik diambil, yang tidak baik tinggalkan saja di sini bersama Sherly. Terima kasih untuk semua panitia, sukses terus untuk kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sherly, terima kasih banyak inspirasi dan juga motivasinya untuk kita semuanya. Sukses untuk semua karir Mbak Sherly. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya nih, tadi kan ngomongin tentang pencapaian-pencapaian. Sebetulnya Mbak Sherly sendiri apa sih pencapaian yang ingin diraih di masa depan itu? Ini menarik sebenarnya, ini bisa jadi pembahasan sendiri. Yang jelas kalau saya begini melihat pencapaian Mas Sigit. Setiap orang boleh punya pencapaian masing-masing dalam hidupnya. Menang A, menang B, lomba A, lomba B, berhasil membuat A, B, entah itu subscriber, follower, membuat ini, membuat itu. Menurut saya itu semua hal yang baik, hal yang positif, bahkan bisa menambah portfolio kita.
Tapi pada akhirnya pencapaian tertinggi yang bisa dibuat seorang anak manusia itu adalah ketika kehadirannya itu bisa ngasih manfaat. Ini pencapaian tertinggi manusia dimanapun dia berada, nggak peduli ini mau statusnya sebagai apa, agamanya apa, ini pencapaian tertinggi yang bisa dibuat oleh manusia. Manusia itu akan selesai dengan dirinya sendiri ketika udah sampai di titik ini. Dalam bidang apapun saya pikir ini hanya tentang spesifikasi kelebihan dan kekurangan kita saja. Tapi bagi Sherly, kalaupun ada pencapaian yang menjadi tanggung jawab sebagai makhluk sosial yang harus dipenuhi sampai di titik ini, itu adalah pencapaian sosial. Ketika kehadiran kita setidaknya bisa dirasain lah manfaatnya oleh orang lain. Masya Allah, jadi menjadi orang yang bermanfaat itu poinnya ya, Mbak Sherly. Oke, terima kasih banyak Mbak Sherly, dan semoga bisa berjumpa kembali di acara yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu di rumah aja, biar ambilin DT Peduli yang menyalurkan zakatnya.